sehat dan sakit. Menurut WHO, sehat adalah keadaan utuh fisik, jasmani, mental, dan sosial, dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sedangkan kesehatan adalah suatu keadaan sehat jasmani, mental, dan sosial. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sehat yakni tubuh bugar dan tidak lemas, wajah berseri dan tidak nyeri, berkomunikasi dua arah, berpikir logis dan dimengerti, produktif, melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Paradigma sehat, sehat dan sakit bukan sesuatu yang hitam putih, sehat bukan berarti tidak sakit dan sakit tidak berarti tidak sehat. Pelayanan kesehatan tidak hanya penyembuhan dan pemulihan, tetapi mencakup preventif dan promotif. Pelayanan kesehatan bukan hanya rumah sakit dan poliklinik. Tujuan pelayanan kesehatan utamanya peningkatan kesehatan atau promotif dan pencegahan penyakit atau preventif. Tenaga pelayanan kesehatan utamanya untuk kesehatan masyarakat dan sasaran utama pelayanan kesehatan adalah kelompok atau masyarakat yang sehat. Ciri sakit yakni merasa pusing, lemas, dan nyeri, tidak bersemangat menjalankan aktivitas, dan merasa tidak tenang dan kecemasan yang berlebihan. Tentang sehat dan sakit, menurut Neumann 1990, bahwa sehat merupakan keadaan individu yang sejahtera pada waktu tertentu dari energi maksimal sampai kondisi kematian yang menandakan energi sudah tidak ada. Tentang sehat diawali dari status kesehatan yang sehat baik fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Tentang sakit merupakan gangguan dalam fungsi pada tubuh normal secara keseluruhan atau sebagian. Tahap perilaku sakit ada 5. Yang pertama, mengalami gejala. Pada tahap ini, pasien menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengenali sensasi atau keterbatasan fungsi fisik tetapi belum menduga adanya diagnosa tertentu. Yang kedua, asumsi tentang peran sakit. Terjadi jika gejala menetap atau semakin berat, orang yang sakit akan melakukan konfirmasi kepada keluarga, orang terdekat, atau kelompok sosialnya bahwa ia benar-benar sakit, sehingga harus diistirahatkan dari kewajiban normalnya dan dari harapan terhadap perannya. Yang ketiga, kontak dengan pelayanan kesehatan. Tahap ini, klien mencari kepastian penyakit dan pengobatan dari seorang ahli, mencari penjelasan mengenai gejala yang dirasakan, penyebab penyakit, dan implikasi penyakit terhadap kesehatan di masa yang akan datang. Yang keempat, peran klien dependen. Klien menerima keadaan sakitnya, sehingga klien bergantung pada pemberi pelayanan kesehatan untuk menghilangkan gejala yang ada. Dan yang terakhir, pemulihan dan rehabilitasi. Pada tahap akhir dari perilaku sakit, dapat terjadi secara tiba-tiba, misalnya penurunan demam. Dampak perilaku sakit, yang pertama, perilaku dan emosi dapat berpengaruh karena setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda tergantung pada asal penyakit, reaksi orang lain terhadap penyakit yang dideritanya, dan lain-lain. Terhadap peran keluarga, berpengaruh. Setiap orang memiliki peran dalam kehidupannya, seperti pencari nafkah, pengambil keputusan, seorang profesional, atau sebagai orang tua. Saat mengalami penyakit, peran klien tersebut dapat mengalami perubahan. Dampak yang ketiga terhadap citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang terhadap penampilan fisiknya. Beberapa penyakit dapat menimbulkan perubahan dalam penampilan fisiknya. Terhadap konsep diri adalah cinta mental seseorang terhadap diri sendiri, mencakup bagaimana mereka melihat kekuatan dan kelemahannya pada seluruh aspek kepribadiannya. Dan terakhir, terhadap dinamika keluarga, merupakan proses di mana keluarga melakukan fungsi, mengambil keputusan, memberi dukungan kepada anggota keluarganya, dan melakukan coping terhadap perubahan hidupnya. Sekian, dan terima kasih. Selanjutnya, mari kita bahas kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, K3 gizi bagi masyarakat. Kesehatan lingkungan menurut WHO yaitu suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Kesehatan lingkungan merupakan bagian dari dasar-dasar kesehatan masyarakat modern yang meliputi terhadap semua aspek manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai kesehatan manusia pada tingkat setinggi-tingginya dengan jalan memodifikasi
tidak hanya faktor sosial dan lingkungan fisik semata-mata, tetapi juga terhadap semua sifat-sifat dan kelakuan lingkungan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenangan, kesehatan, dan keselamatan organisme umat manusia. Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2009, sasaran pelaksana kesehatan lingkungan yang pertama di tempat umum, seperti hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis. Yang kedua, lingkungan pemukiman, seperti rumah tinggal, asrama yang sejenis. Lingkungan kerja, yaitu yang ketiga, perkantoran, kawasan, dan industri yang sejenis. Yang terakhir, yaitu angkutan umum, kendaraan laut, kendaraan darat, dan udara yang digunakan untuk umum. Ruang lingkup kesehatan menurut lingkungan. Ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO, yaitu penyediaan air minum, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, higiene makanan termasuk higiene susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek keseling dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk, dan yang terakhir, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Itulah 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. Paradigma kesehatan lingkungan perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan yang mencakup know atau tahu, comprehension atau memahami, application atau penerapan, analisis atau analisis, sintesis atau sintesis, evaluation atau evaluasi, attitude atau sikap, praktik terpimpin secara mekanisme, dan adopsi. Upaya penanggulangan kesehatan lingkungan ada 5, yaitu penyediaan air bersih, penyehatan lingkungan pemukiman, pengelolaan limbah dan sampah, pengelolaan tempat umum dan pengelolaan makanan, penyehatan kawasan industri. Penggunaan media kesehatan lingkungan. Media merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan dari komunikator kepada komunikan sehingga komunikan memahami isi pesan. Penggunaan leaflet, poster, film, dan PowerPoint adalah contoh media yang lazim digunakan dan diharapkan dapat menarik minat anak-anak usia sekolah dasar sehingga mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat. Kesehatan reproduksi adalah kondisi di mana tercapainya kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Definisi kesehatan reproduksi juga menunjukkan pentingnya hubungan seksual manusia dan fakta bahwa seringkali tidak adanya kesetaraan antara pria dan wanita. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi adalah ekonomi, demografis, budaya, politik, lingkungan, dan lain-lain. Lingkup kesehatan reproduksi menurut WHO, yang pertama kehamilan, persalinan, dan kesehatan bayi baru lahir, yang kedua keluarga berencana, yang ketiga komplikasi aborsi, yang keempat infeksi menular seksual seperti HIV dan infeksi saluran reproduksi, yang kelima ketidaksetaraan terkait gender, yang keenam kesehatan reproduksi remaja, yang ketujuh ketidaksetaraan terkait kemiskinan dan akses ke pelayanan kesehatan, yang kedelapan masalah kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan dan berbagai penyakit lainnya. Upaya penanggulangan kesehatan reproduksi ada 8. Yang pertama, melakukan sunat bagi laki-laki. Yang kedua, menghindari rokok dan alkohol. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang sehat. Yang keempat, sering mengganti celana dalam. Yang kelima, bersihkan organ intim dengan benar. Yang keenam, kelola stres dan jagalah berat badan tetap ideal atau sesuai dengan indeks massa tubuh atau IMT. Yang ketujuh, hindari perilaku seks berisiko. Yang kedelapan, lakukan kebiasaan sehat lainnya, seperti mempraktekkan kebiasaan sehat sehari-hari juga berpengaruh besar terhadap kesehatan reproduksi wanita dan pria. Antara lain, istirahat dengan tidur selama 7-9 jam setiap malamnya. Ketiga, keselamatan kesehatan kerja. Menurut OHSAS,
mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja, termasuk pekerja kontrak atau kontraktor, dan juga tamu atau orang lain berada di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personel di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang tercermin pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja. Ruang lingkup K3 yang pertama, keselamatan terhadap faktor penyebab penyakit, keselamatan terhadap pemakaian peralatan medik dan non-medik, keselamatan terhadap bahan berbahaya, keselamatan terhadap bahaya kebakaran, keselamatan terhadap bencana. Paradigma K3. Menurut Larasti 2018, pada umumnya prinsip-prinsip K3 sama halnya kita menjawab pertanyaan mengenai mengapa kita harus sehat, mengapa kita harus selamat, mengapa kita harus aman, yaitu pertama, pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Yang kedua, mencegah kecelakaan adalah upaya untuk mencegah kecelakaan pekerja tergantung pada unjuk kerja setiap karyawan, mengingat kecelakaan dapat mulai terjadi, dan ini diperlukan mengingat kecelakaan dapat mulai terjadi suatu kerjasama atau kerja tim dengan baik dari karyawan. Yang ketiga, menjaga memelihara keamanan, aktivitas pengamanan fisik dan perlindungan pribadi pekerja, tamu, atau pengunjung. Upaya penanggulangan K3 ya ada 3. Yang pertama, teknik atau engineering adalah tindakan pertama yang melengkapi semua perkakas dan medis dan dengan alat pencegah kecelakaan atau safety guards. Yang kedua, pendidikan atau education perlu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan pekerja dan cara kerja yang tepat. Yang terakhir, pelaksanaan atau enforcement, yaitu tindakan pelaksanaan yang memberi jaminan bahwa pengaturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan. Gizi, yaitu suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme yang pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Masalah gizi berkaitan sangat erat dengan masalah kesehatan. Konsumsi gizi yang tidak seimbang akan berdampak pada kesehatan seseorang. Paradigma gizi. Paradigma baru bertitik tolak pada indikator kesehatan dan kesejahteraan rakyat, yaitu angka penyakit dan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Paradigma baru menekankan pentingnya outcome daripada input. Persediaan pangan yang cukup atau input di masyarakat tidak menjamin setiap rumah tangga dan anggota memperoleh makanan yang cukup dan status gizinya yang baik. Banyak faktor lain yang dapat mengganggu porsi terwujudnya outcome sesuai dengan yang diharapkan. Upaya penanggulangan gizi. Masalah gizi yang salah kian marak di negara kita. Dengan demikian, diperlukan penanggulangan guna memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi gizi salah, baik gizi kurang maupun gizi lebih, yaitu penanggulangan masalah gizi kurang, yaitu upaya pemenuhan persediaan pangan nasional terutama melalui upaya peningkatan produksi beraneka ragam pangan. Yang kedua, peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Yang ketiga, peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat. Yang keempat, peningkatan kesehatan lingkungan. Sekian dari materi ini, terima kasih. Kali ini kita membahas pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius atau virus, bakteri, atau parasit tertentu yang timbul melalui transmisi agen dari orang yang terinfeksi, hewan atau reservoir lainnya ke pejamu atau host
yang rentan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara seperti media, air, udara, vektor, tanaman, dan sebagainya. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan sehingga dianggap tidak mengancam kondisi orang lain. Cara penularan penyakit ada dua, yaitu pertama penularan secara langsung atau direct contact, merupakan penularan penyakit yang terjadi melalui kontak kulit ke kulit atau skin to skin, melalui ciuman atau hubungan seksual, serta kontak langsung dengan tanah. Yang kedua, yaitu penularan langsung, yaitu penularan penyakit terjadi dengan melalui media tertentu seperti melalui udara, dalam bentuk droplet dan dus, melalui benda tertentu dan melalui vektor. Jenis penyakit menular yaitu campak, tuberkulosis, polio, penyakit pertusis, penyakit difteri, tifoid, hepatitis, kuman papiloma virus atau HPV, demam berdarah dengue atau DBD, dan terakhir penyakit pneumonia. Jenis penyakit tidak menular yaitu hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung koroner, stroke, kanker payudara, kanker paru-paru, penyakit ginjal kronis, penyakit osteoporosis, penyakit Alzheimer, dan asma. Faktor penyebab penyakit menular disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya, baik melalui kontak langsung, udara, air, makanan, atau vektor seperti nyamuk atau tikus. Faktor penyebab penyakit tidak menular disebabkan oleh patogen yang dapat ditularkan dari individu ke individu. Sebaliknya, penyebab utamanya adalah faktor-faktor perilaku, lingkungan, dan genetik serta gaya hidup yang tidak sehat. Pemberantasan penyakit menular yaitu satu, vaksinasi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dengan contoh pemberantasan cacar. Yang kedua, pengendalian vektor merupakan mengurangi populasi hewan yang menularkan penyakit, misalnya nyamuk, dengan contoh penggunaan kelambu berinsektisida untuk mencegah malaria. Yang ketiga yaitu sanitasi dan kebersihan, meningkatkan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi, mencuci tangan secara teratur. Yang keempat, pengobatan dan isolasi, memberikan pengobatan yang efektif, mengisolasi individu yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Pencegahan ada yang tiga. Yang pertama, pencegahan primary prevention yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Sasaran pencegahan pertama dapat ditujukan pada faktor penyebab lingkungan penjamu. Pencegahan yang kedua yaitu secondary prevention yang meliputi diagnosis dini serta pengobatan yang tepat. Sasaran pencegahan ini terutama ditujukan pada mereka yang menderita atau dianggap menderita atau yang terancam akan menderita. Pencegahan yang terakhir yaitu tertiary prevention yang meliputi pencegahan terhadap cacat dan rehabilitasi. Sasaran pencegahan tingkat ketiga adalah penderita penyakit tertentu dengan tujuan mencegah jangan sampai mengalami cacat permanen dan mencegah bertambah parahnya suatu penyakit atau mencegah kematian akibat penyakit tersebut. Sekian dari presentasi ini, terima kasih.